Good morning, everybody. Good morning, ma'am. How are you today? Fine. Nice meeting you. Can you the another answer, please? But not fine. Good. Nice. One else? Great. Yes. Great. Okay. Amazing. Yeah. Okay, amazing. So next time if I ask you, how are you today? Please don't say fine. Okay? Before learn, pay attention please, and let's begin our lesson by say Basmalah and pray together. Can somebody tell me about the previous lesson? Do you remember about the lesson yesterday? Do you remember we all have learned yesterday? Please raise your hand if you know. I know you are forget. Okay? Yesterday we learned about definition, function, and formula of present perfect tense. Do you remember? Okay. So explain to me about definition, function, and formula that you know. Yaitu bentuk tense yang menyatakan aktivitas yang telah dimulai di masa lampau. Dengan baik, yang pertama, pengalaman atau kejadian atau aktivitas yang telah terjadi di masa lampau dan telah selesai ya. Namun waktunya terjadi di masa lampau dan selesainya juga tidak memiliki waktu yang spesifik. Lalu fungsi yang kedua adanya aktivitas yang dimulai di masa lampau namun masih berlanjut hingga sekarang. Namun diingat tidak memiliki waktu yang spesifik. Okay, good. Rumus untuk kalimat positif adalah subject ditambah have atau has ditambah verb 3 atau past participle. Good answer. So, today we will learn about formula. Interrogative, negative, and time signal. So, do you remember formula of present perfect tense, positive? If you want to make interrogative sentence, so word have or has put on the subject page. The formula has or has plus subject plus verb 3. Contohnya, have they traveled to Singapore? Sudahkah mereka bepergian ke Singapura? And then, if you want to make negative sentence, so you must be add not in the behind have and has. For example, they have not traveled to Singapore. Mereka tidak bepergian ke Singapura. The formula is subject have or has not plus verb 3. And the next we will talk about time signal. Time signal yang sering digunakan dalam simple present perfect tense yaitu adalah just, already, ever, never, get, for, and since. Mungkin kalian penasaran dengan contoh yang lain, jadi saya akan memberikan beberapa contoh yang lain, kemudian saya juga akan memberikan beberapa exercise agar kalian lebih memahami pada pelajaran simple present perfect tense. Saya akan memberikan contoh simple present perfect tense yang positif dengan menggunakan time signal. I have known him since 2011. Saya sudah mengenal dia sejak tahun 2011. Sekarang saya juga akan memberikan contoh the another time signal menggunakan just, karena
kejadian yang baru terjadi namun sudah selesai. Contohnya seperti ini. I have just tasted the cake 5 minutes ago. Saya baru saja mencicipi kue 5 menit yang lalu. Oke, sekarang kita akan masuk pada exercise yang akan membantu kalian lebih memahami pada pelajaran simple present perfect tense. Exercise number 1. A noise just then. A. Did you hear? B. Do you hear? C. Have you heard? D. Have you been hearing? Pembahasannya, kalimat lengkapnya adalah Have you heard a noise just then? Mengapa tidak Did you hear a noise just then? Karena untuk pertanyaan menggunakan kata did memiliki pengertian peristiwa yang terjadi kemarin atau sudah lampau. Dan jawaban B, do you hear a noise just then? Pertanyaan menggunakan do berarti kejadian yang terjadi secara berulang-ulang atau merupakan suatu kebiasaan. Tetapi pada kalimat di atas mengandung kata just yang berarti baru saja. Jadi tidak bisa dimasukkan ke dalam bentuk tense simple present tense. Sedangkan jawaban D, have you been hearing a noise just then? Memiliki arti, apakah kamu sedang mendengar musik sampai sekarang dan belum selesai hingga sekarang sampai jangka waktu mendatang? Simple present perfect tense memiliki arti kegiatan yang baru saja selesai dilakukan dan tidak berlangsung seterusnya. Maka dari itu jawaban yang paling tepat adalah C. Exercise number 2. You have finished the test. The negative form of this sentence is A. You don't finish the test. B. You aren't finishing the test. C. You have not finished the test yet. D. You didn't finish the test yet. Kalimat positif adalah you have finished the test. Jika kalimat negatif untuk jawaban E, maka kalimat positifnya adalah you finish the test. Untuk pilihan B, kalimat positif menjadi you are finishing the test, sedangkan pilihan D, kalimat positifnya adalah you finish the test. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban C. Exercise number 3. What have you just done? I have just a letter. A. Written. B. Is writing. C. Writing. D. I'm writing. I have just written a letter, yang artinya saya baru saja menulis surat. Jadi surat yang dibuat sudah selesai. Namun pada jawaban B, I'm writing memiliki makna saya sedang menulis surat. Jadi surat yang dibuat belum selesai, dalam arti sedang dikerjakan. Untuk jawaban C belum tepat juga penggunaannya karena sebelum kata writing atau bentuk verb ing maka dibutuhkan be sebelum kata writing. Untuk jawaban B dan D tidak dapat digunakan pada kalimat di atas karena kita tidak bisa menggabung kata I'm writing dan is writing menjadi I have just is writing a letter. Maka dari itu jawaban yang tepat adalah A. And the next exercise, Mr. Effendi in Bali for a week. A. Been. B. Having. C. Has. D. Has been. Mr. Effendi has been in Bali for a week memiliki arti Bapak Effendi sudah di Bali selama 1 minggu. Untuk jawaban E belum tepat karena sebelum menggunakan been harus terdapat kata kerja bantu auxiliary verb atau has or have. Jawaban B menggunakan kata having juga belum tepat penggunanya dikarenakan tidak ada be, yaitu tidak ada is, am, are, was, were, been, and the others. Jika kalimat di atas ingin menggunakan be, maka kalimatnya akan menjadi Mr. Effendi is having. Jika kalimat di atas ingin menggunakan be, maka kalimatnya akan menjadi Mr. Effendi is having his lunch now, yang memiliki arti Bapak Effendi sedang makan siangnya sekarang. Sedangkan jawaban C juga penggunanya belum tepat karena penggunaan kata has atau have saja yang dimana kata tersebut berfungsi sebagai kata kerja bantu auxiliary verb.
maka dibutuhkan kata kerja sesungguhnya, seperti he has cleaned the shoes, yang artinya dia telah membersihkan sepatu. Pada kalimat ini, kata kerja sesungguhnya adalah cleaned, sedangkan has hanya sebagai kata kerja bantu saja. Maka jawaban yang tepat adalah D. Okay class, thank you very much for your attention today. I think that's enough.